kriteria apa yang diwajibkan sholat Jumat. Maka kata kitab kita, tajibul jumu'atu ala kulli mukallafin hurrin dzakarin muqimin bila maradin wa nahwihi mimma taqaddamah. Perlu diketahui syarat wajib Jumat, artinya orang-orang yang diwajibkan sholat Jumat syaratnya 7 persyaratan. Bila ada di antara kita 7 ini berarti wajib sholat Jumat. Bila tidak ada maka tidak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Babu salatil jumu'ati, halaman 159. Babu salatil jumu'ati, adapun ini yaitu bab menerangkan tentang hukum-hukum salat Jumat. Tajibul jumu'atu ala kulli mukallafin, wajib oleh salat Jumat ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang mukallaf, hurrin yang merdeka, dzakarin laki-laki, muqimin lagi muqim, bila maradin dengan tanpa ketiadaan sakit, wa nahwihi dan seumpama sakit, mimma taqaddama dari apa-apa yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi ini kajian kita akan membedah tentang sholat Jumat dan keagungan hari Jumat. Sebelumnya, karena sholat Jumat ini diwajibkan kepada laki-laki, maka bagi ibu-ibu boleh pulang duluan. Boleh pulang duluan. Iya, tapi kalau suaminya laki-laki dan bapaknya laki-laki, anaknya ada laki-laki dan saudaranya ada laki-laki, jangan pulang, agar supaya tahu peraturan Jumat. Jumat bahasa Arab, bahasa kitanya bertemu dan berkumpul. Itulah Jumat. Karena itu disebut Jumat karena
berkumpulnya manusia di hari itu untuk melaksanakan sholat. Disebut Jumat karena kumpulnya begitu banyak kebaikan yang Allah anugerahkan untuk manusia pada hari itu. Disebut Jumat karena berkumpulnya Nabi Adam bersama Siti Hawa setelah turun dari surga. Di hari itu namanya disebut hari Jumat. Berbicara sholat Jumat, maka sholat Jumat itu paling afdolnya seluruh sholat yang ada. Sholat yang ada yang paling tinggi adalah sholat Jumat. Jumat. Hari Jumat adalah hari paling tingginya hari dalam setahun sesudah hari Arafah. Sedangkan malam Jumat adalah paling tingginya malam dalam setahun sesudah Lailatul Qadar. Singkatnya Bapak Ibu yang mulia, secara mutlak hari yang paling tinggi buat kita adalah hari Arafah. Itu tertingginya. Jadi hari yang paling mulia adalah hari di mana mayoritas kaum muslimin pada yang berhaji wukuf di padang Arafah. Itu paling tinggi. Kedua, hari Jumat. Bila wukuf di hari Jumat, maka double keistimewaannya. Orang hari Arafah aja mulia, ditambah hari Jumat juga hari yang mulia. Maka ganjaran hajinya besar. Orang kampung menyebutnya Haji Akbar. Meski dalam agama Haji Akbar tuh haji yang ada wukufnya. Yang kagak ada wukufnya haji kecil, disebut umroh. Begitu. Jadi yang paling tinggi nomor 1 hari Arafah, nomor 2-nya baru kemudian hari Jumat. Ketiganya hari Idul Adha. Itu hari agung. Keempatnya adalah hari raya Idul Fitri. Itu hari yang paling tinggi dalam setahun. Hari Arafah, lalu hari Jumat, lalu hari raya Idul Adha, lalu hari raya Idul Fitri.
Sedangkan malam yang paling tinggi secara mutlak adalah malam Maulid, malam lahirnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kelahiran Nabi begitu banyak kemanfaatan dan kebaikan yang Allah berikan untuk umat manusia. Malam Maulid itu malam istimewa, malam lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau lahir malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah dalam qaul masyhur. Sesudah malam Maulid yang paling mulia adalah Lailatul Qadar, malam kemuliaan, adanya di bulan Ramadan, yang tertingginya diharapkan ada 20 terakhir, 10 terakhir, 20 ke atas maksudnya, 10 terakhir. Lailatul Qadar. Lalu yang paling tingginya malam Jumat. Lalu yang paling tingginya malam Isra Mi'raj. Lalu malam nisfu Sa'ban. Itu malam. Jadi malam yang paling tinggi adalah malam Maulid, lahir Nabi. Terus Lailatul Qadar, terus malam Jumat, terus malam Isra Mi'raj, terus malam nisfu Sa'ban. Urutan ini tentu bagi kita umat Nabi. Adapun bagi pribadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling mulia adalah malam Isra Mi'raj buat Nabi. Sebab di malam itu Nabi memandang zat Allah, dianugerahi keistimewaan bisa memandang dengan dua mata kepalanya di malam itu, dan itu paling istimewanya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Nurul Zolam, kitabnya itu, wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Itu malam istimewa. Jumat, setelah kita tahu hari yang sangat agung, di mana keagungan hari Jumat, Allah setiap hari Jumat membebaskan 600.000 orang yang catatannya masuk neraka.
catatannya masuk neraka, maka diberikan amnesti abolisi. Kalau Jumat 600.000 orang, makanya Jumat disuruh kita mengisi dengan baca surat Kahfi, dengan membaca surat Alif Lam Mim Sajadah, surat Dukhan, banyakin baca solawat. Untuk apa? Berharap di Jumat itu kita masuk pada catatan yang 600.000 itu ada nama kita, yang sehingga kita enggak masuk neraka. Begitu. Jumat menjadi istimewa karena siapa muslim wafat pada malam Jumat atau hari Jumat, maka orang itu kagak bakalan ngalamin siksa kubur. Dia dicatat sebagai orang mati syahid yang wafatnya Jumat. Enggak dapat siksa kubur, lolos kalau matinya Jumat. 5 hari lagi. Iya Jumat. Lah ini kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Begitu. Itu begitu, saudara. Istimewa. Kalau begitu saya bunuh diri aja Jumat, ya kagak kalau bunuh diri. Ini kan maunya Allah. Emang karena dia punya keistimewaan di mata Allah sampai Allah anugerahi wafatnya di hari agung, hari Jumat. Nabi Adam alaihi salam dicipta pada hari Jumat. Nabi Adam. Kiamat enggak bakalan datang kecuali datangnya di hari Jumat. Begitu. Ya. Kemarin juga kiamat, kemarin Jumat yang lalu. Begitu. Jumat itu. Iya, 5 hari lagi. Iya. Iya, begitu. Jumat. Dan di hari Jumat ada waktu mustajab. Minta apa saja sama Allah bertepatan dengan waktu itu, pastikan diijabah kontan, kagak pakai lama. Dan masih banyak keagungan hari Jumat. Salat Jumat seperti yang tadi dijelaskan, paling tingginya salat. Nomor satunya salat Jumat. Baru kemudian salat subuh hari Jumat. Baru ketiganya salat subuh selain Jumat. Baru kemudian salat asar. Baru kemudian salat zuhur. Baru kemudian salat isya. Yang paling kecil ganjarannya maghrib. Makanya orang kampung tuh
yang paling rame adalah sholat maghrib. Milih yang paling kecil, iya. Begitu, kecil. Sebab kalau kebanyakan ganjaran takut sakit pinggang. Mungkin tandanya maghrib. Enggak tahu di An-Nur yang paling ramai apa biasanya? Oh iya benar, iya. Maghrib, iya. Maghrib yang paling rame maghrib. Salat Jumat ini istimewa, dan salat Jumat ini yang menyebabkan Yahudi sama Nasrani keliru. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, nahnul akhirun as-sabiqun. Kita ini umat Islam adalah umat yang terakhir ada di dunia. As-sabiqun, yang duluan nantinya masuk surga. Biar terakhir tapi masuk surganya duluan. Moga kita termasuk umat Nabi yang diakui oleh Nabi. Amin ya rabbal alamin. Diwajibkan untuk mengerjakan sholat kumpul seminggu sekali. Yahudi keliru. Dia milih hari Sabtu. Sabtu itu hari raya dalam seminggu bagi orang Yahudi. Suka disebut, ada gereja aja Elizabeth. El itu Tuhan, Sabet itu Sabtu, Tuhan hari Sabtu. Begitu. Orang Nasrani keliru, hari Minggu ibadah dalam seminggunya. Yang tepat kita, kata Nabi, hari Jumat. Itulah hari dalam seminggu kita kumpul beribadah dan berdoa bersama. Maka disebutlah sholatnya namanya sholat Jumat. Sholat Jumat, saudara, mula kapan disyariatkan dalam Islam? Salat Jumat ini mula-mula diajarkan pada malam Isra Mi'raj, yakni malam Senin tanggal 27 bulan Rajab. Bulan Rajab, setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tapi Nabi tidak kerjakan sholat Jumat itu di Mekah, sebab tidak terpenuhi persyaratannya. Jumat kudu terbuka, sementara kaum muslimin di Mekah mengalami intimidasi yang luar biasa. Tindakannya sudah, masyarakatnya udah mengarah kriminal dan intimidasi luar biasa. Kagak ngerti kalau tahu muslim menjarah aja. Begitu. Jadi enggak berani kumpul.
sehingga Nabi tidak kerjakan Jumat dan para sahabat di Mekah. Siapa yang pertama kali sholat Jumat? Sahabat Nabi, namanya As'ad bin Zurarah. Nabi belum sholat Jumat, dia sudah sholat Jumat di Madinah. Ketika Bai'atul Aqabah yang kedua, Nabi belum hijrah, Muslim udah banyak di Madinah, maka dia ngerjakan sholat Jumat yang ngimamin dan khotibnya Sayyidina As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala. Dengan jamaah kala itu 40 orang jumlahnya sama beliau, jadi 39 plus beliau plus imam, 40 orang. Beliaulah tiap Jumat sholat Jumat. Nabi belum. Karena di Mekah belum bisa. Syaratnya belum terpenuhi. Adapun Nabi sholat Jumat yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun pertama Hijriah. Nabi nyampe Madinah, nyampe Kuba tanggal 8 Maulid 8 Rabiul Awal, nyampe Madinah. Tinggallah di Kuba. Nabi pertama kali injak Madinah tinggalnya di Kuba. Kuba itu enggak jauh dari Akasia. Itu mah Masjid Kuba. Begitu. Bukan, ini Kuba nama kampung di Madinah. 7 kilo dari Masjid Nabawi. Hari Senin ada di Kuba. Nabi bangun Masjid Kuba. Selasa, Rabu, Kamis. Setelah bangun, Nabi jalan. Baru nyampe Wadi Rainunah, sholat Jumat. Datang. Maka Nabi sholat Jumat di Wadi Rainunah di Madinah. Tempat pertama kali sholat Jumatnya Nabi diberi nama Masjid Jumat di Madinah. Dan kawan-kawan majelis kita selalu kalau ke Madinah datang ke Masjid Jum'ah di Wadi Rainunah. Di Madinah itu ada 200 masjidnya Nabi Muhammad. Masjid Rasulullah 200-an. Yang terbesar Masjid Nabawi. Apa itu maksudnya Masjid Rasulullah? Masjid yang dipakai sholat, yang Nabi sholat di situ. Itulah salah satunya Masjid Jum'ah di Wadi Rainunah. Di depan Masjid Jum'ah ini sekarang kepotong jalan raya,
ada masjid yang belum dibangun setelah dihancurin Wahabi zaman dulu masih Kesultanan Utsmani. Ada Masjid Utban, Sayyidina Malik bin Utban. Masih ada, depan-depanan, potong jalan aja nyebrang. Orang jarang tahu karena enggak ada bentuknya, hanya puing-puing saja. Turun tempatnya, rumah sahabat Nabi yang Nabi sholat di situ. Ada banyak di Madinah, mau banyak tempat bersejarah, banyak. Banyak orang umroh berkali-kali nggak nyampe ke situ tuh enggak. Padahal umrohnya berkali-kali. Penyebabnya satu, karena mungkin kurang tahu. Kedua, malas nganterin. Begitu. Ogah. Kalau lu mau danterin bayar lagi. Mungkin begitu. Salat Jumat pertama kali dikerjakan oleh Sayyidina As'ad bin Zurarah sebelum Nabi hijrah. Nabi baru pertama kali ngerjain di Madinah, yaitu yang sekarang dikenal Masjid Jum'ah. Masjid Jum'ah ada Madinah, gede masjid Jum'ah. Salat Jumat ini, saudara, adalah salat tersendiri, bukan salat zuhur yang diqosor, zuhur yang dipendekin jadi 2, bukan. Tapi salat tersendiri. Salat Jumat sebetulnya salat yang dikerjakan pada hari Jumat sebagai pengganti dari salat zuhur. Itulah disebut salat Jumat. Salat Jumat. Dan kita mengkaji babu salatil Jumu'ah. Bab kita menerangkan aturan, hukum-hukum, syarat-syarat salat Jumat. Sebetulnya salat Jumat ini syaratnya sama kayak salat 5 waktu lainnya. Kudu nutup aurat, menghadap kiblat, dan seterusnya. Rukunnya sama. Kalau kata kitab kita 13. Muqaddimah Hadramiyah kitab kita. Rukun suatu udah kelewat 13. Menyingkat tumaknina yang 4 tanpa perlu disebut, tapi ada. Begitu. Adabnya sama. Sunnah-sunnahnya sama. Dengan solat-solat yang umum dari 5 waktu. Namun, berbicara Jumat akan diterangkan tentang syarat tambahan.
Karena Jumat ini sholat tersendiri, bukan duhur yang diqosor, maka ada aturan, ada syarat sah mendirikan majelis Jumat, ada syarat sah sholat Jumat, ada syarat wajib sholat Jumat, ada syarat sah sholat Jumat, dan ada adab-adab hari Jumat. Ini nih kisaran kajian kita. Karena beda dengan 5 waktu. Karena ada yang sama, syarat sholat 5 udah kelewat. Nutup aurat, madhab kiblat, kudu suci dari hadas, kudu suci dari najis, dan seterusnya. Begitu. Udah kelewat. Kudu masuk waktu, itu syarat umum. Tapi membuat sholat Jumat itu ada aturannya. Enggak bisa kita ujug-ujug sholat Jumat. Enggak bisa. Ada diatur. Inilah pentingnya ngaji Jumat. Diatur. Enggak asal. Kalau masalah bikin masjid mah terserah. Tiap RT ke, tiap gang ke, mau bikin masjid mah silahkan, enggak dilarang, bagus. Tapi kalau bakalan di tempat itu dibikin Jumat, ini ada aturan. Maka masjid yang dipakai Jumat namanya masjid jami'. Jami', masjid jami'. Apa itu jami'? Dipakai sholat Jumat. Kalau enggak dipakai Jumat, namanya masjid ghairu jami'. Ghairu jami', masjid tapi tidak dipakai Jumat. Tapi masjid. Kayak di Madinah ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Qomamah, ada Masjid Ali, enggak dipakai masjid, tidak dipakai Jumatan. Lalu siapa-siapa yang diwajibkan mengerjakan sholat Jumat? Ini baru mau dibedah nih. Karena sholat Jumat ini hukumnya wajib dan fardu ain. Tentu bila memenuhi persyaratan. Seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, yakni salat Jumat. Wajib. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salatul Jumati wajibun ala kulli muhtalim. Salat Jumat itu hukumnya wajib atas tiap-tiap orang baligh. Karena itu, siapa, kriteria apa yang diwajibkan salat Jumat? Maka kata kitab kita, tajibul jumu'atu ala kulli mukallafin hurrin dzakarin muqimin bila maradin wa nahwihi mimma taqaddamah.
Perlu diketahui syarat wajib Jumat artinya orang-orang yang diwajibkan sholat Jumat syaratnya tujuh persyaratan. Tujuh persyaratan. Bila ada di antara kita tujuh ini berarti wajib sholat Jumat. Bila tidak ada maka tidak wajib. Yang pertama, yai kita nggak tulis, dianggapnya sudah maklum Islam orangnya. Walaupun dalam kitab kita tajibul jumu'atu ala kulli mukallafin, tadi tentu maksudnya adalah orangnya Islam. Dipersyaratkan di dalam mendirikan mengerjakan sholat Jumat yang diwajibin hanya muslim. Kalau orang kafir kagak wajib Jumat, yakni kafir asli. Kalau murtad mantan muslim itu wajib sholat Jumat, dalam artian ketika masuk Islam kembali wajib diqadha sholat Jumat yang ditinggalkan itu dengan cara diganti zuhur. Begitu. Yang kedua, baligh. Bahasa kitab kita mukallaf, baligh akil. Baligh yakni dewasa. Orang disebut dewasa kalau laki-laki kriterianya dua. Satu, dari umur 15 tahun. Atau 9 tahunan men. Men apa? Keluar mani. Orang laki maksudnya. Keluar mani. Keluar sperma. Penyebabnya onani, mimpi basah dan seterusnya. Itu penyebab teknis. Prinsipnya keluar sperma. Kalau orang umurnya udah 15 tahun ke atas wajib sholat Jumat. Makanya saya mau nanya sama yang ngajin, ini udah 15 tahun belum? Oh belum, belum wajib. Udah gitu aja. Gimana udah? Berapa? 14 tahun lagi. 15 tahun dari umur. Perempuan disebut baligh dari umur 15 tahun atau 9 tahun men atau 9 tahun keluar mani. 3 perempuan. Begitu. 2 syarat wajib Jumat. 3 berakal. Kalau orang itu dikit-dikit ketawa, yang kayak begitu kagak wajib Jumat. Layak dibawa ke Grogol. Kalau begitu. Lah laki gue kagak sholat Jumat, patut dicurigai. Jangan-jangan gila dia. Begitu. Baligh dan berakal bahasa kitab kita mukallaf. Tajibul jumu'atu ala kulli mukallaf. Jadi yang 3 ini nih, muslim, baligh, berakal, ada di situ. Dari yai kita. Berakal. Muslim, baligh, berakal. Mana lagi
laki-laki yang diwajibin Jumat laki-laki saja. Kalau perempuan wajibnya mukhayyar, wajib yang diberikan opsi, boleh pilih mau duhur monggo, mau sholat Jumat monggo. Kalau dia sholat zuhur enggak perlu sholat Jumat. Kalau dia ikut Jumatan enggak perlu sholat zuhur. Jadi silahkan pilih. Perempuan, ibu-ibu nih suka sholat Jumat enggak? Enggak. Itu di kampungnya. Kalau di Mekah mau getol jam 8 aja udah berangkat sholat Jumat. Begitu. Udah di rumah aja. Sayang kata dia. Ya kagak ada sayang, sama aja. Mau di Mekah mau di mari. Kalau Jumat mah perempuan mah wajibnya diberi opsi, wajib mukhayyar. Boleh ibu-ibu juga kalau mau Jumat yang rumahnya dekat An-Nur, Jumatan ikut aja Jumatan, boleh. Begitu. Wah, kagak ada tempatnya. Ya udah rumah aja. Begitu. Enggak apa-apa. Tapi tidak wajib. Yang diwajibin laki-laki. Ibu-ibu nyiapin opor ayam buat lakinya. Begitu. Itu juga sama ganjaran gede. Daripada ibu ikut sholat Jumat, lakinya pulang berantem. Lah itu panci, lah kan lu tahu gua habis sholat Jumat. Begitu. Jadi repot. Udah berapa tuh? 4. 5 merdeka. Kalau hamba sahaya tidak wajib. Hamba sahaya tidak wajib sholat Jumat. Kalau kuli bagaimana? Kuli mah bukan hamba sahaya. Begitu. Gua kuli nih, kagak ngaruh. Tetap kudu sholat Jumat. Mana lagi sholat Jumat tuh wajibnya bahasa kitab kita muqim, berdomisili tetap. Berdomisili tetap. Apa tuh berdomisili tetap? Kita enggak kemana-mana, baik di musim panas maupun di musim dingin, kecuali karena ada keperluan perginya. Habis itu balik lagi ke situ. Itu namanya berdomisili tetap. Berdomisili tetap. Wajib. Musafir yang berangkatnya sebelum azan subuh tidak wajib sholat Jumat. Boleh Jumatan, boleh zuhur. Tapi kalau musafir itu berangkatnya sesudah azan subuh, kayak bapak-bapak dari Ceduk kerja di Jakarta, berangkatnya jam 6, setengah 7, umpama, itu orang wajib sholat Jumat di tempat mana aja yang dia ketemu Jumat. Di kampungnya.
Begitu. Yang penting kudu sholat Jumat. Kudu sholat Jumat. Begitu. Ini diwajibin. Muqimin, orang yang tinggal di daerah Jumat yang udah 4 hari itu juga wajib Jumat. Kita ngontrak di Akasia, emang udah sebulan, itu lebih dari 4 hari, wajib sholat Jumat. Meski tidak berdomisili tetap. Kenapa? Karena dia sudah niat menetap. Untuk sah mendirikan Jumat bab lain. Kita lagi bicara yang diwajibkan mengerjakan sholat Jumat. Udah berapa tuh ya? 6, 7. Bila marodin wa nahwihi mimma taqaddama, sehat. Yang diwajibkan salat Jumat orang sehat. Bukan orang sakit dan semacamnya. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sayyidina Tariq bin Shihab radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Salat Jumat itu wajib atas tiap-tiap muslim, dikerjakan secara berjamaah kecuali 4 orang. Abdun mamlukun, budak, hamba sahaya, tidak merdeka, itu enggak wajib. Au imro'atun, perempuan, wadon, begitu, itu enggak wajib. Makanya kalau orang laki enggak mau sholat Jumat, bu, gampang, kasih jilbab, itu aja. Kasih apa? Jilbab. Dah kalau ente udah jilbaban, enggak perlu. Iya udah, begitu, kasih jilbab aja. Gila lo, emang gua perempuan? Nah, Jumatan dong bang, lagi. Ya. Ketiga, sobi, bocah, berarti belum balik. Keempat, marid, orang yang sakit, kurangnya kudu sehat. Maka orang sakit enggak wajib Jumat. Tentu sakit yang membolehkan tayamum. Sakit, bukan asal penyakit. Ngapa lo kagak sholat Jumat? Gua sakit. Apaan? Panuan. Ah, ini ngarang-ngarang yang kayak begini. Bukan itu. Sakit yang tidak memungkinkan untuk berangkat Jumat. Termasuk juga yang nungguin orang sakit. Enggak Jumatan enggak apa-apa. Kita punya ibu, enggak ada anak yang lain kecuali kita doang. Ibu kita sakit. Kalau kita sholat Jumat, siapa yang ngambilin obat? Siapa yang nuntun cebok, pipis? Kita enggak Jumatan, dohor aja. Begitu. Tapi kalau anaknya banyak, ada juga yang perempuan, tuh hari Jumat, pok, gua aja gitu yang nunggu. Ini mau nih
Ngarang-ngarang ini nih. Begitu. Ini mah males ini. Kan ada yang cewek. Begitu. Bab lain. Termasuk nungguin saudara yang lagi sekarat. Lagi sekarat. Jangan ditinggal. Mati membawa iman Islam ini penting. Ente zuhur aja. Udah Senin Kamis tungguin, nggak apa-apa ente zuhur. Gugur. Namanya semisal sakit. Uzur. Yang kayak begitu. Uzur. Begitu. Uzur. Dan udah kelewat uzur-uzur Jumat dan uzur-uzur berjamaah. Orang yang sakit, yang tidak mampu untuk menahan derita sakitnya, enggak kuat nungguin khutbah dan nungguin sholat Jumat, tambah parah, enggak usah. Anda enggak usah sholat Jumat, zuhur saja. Ibu karena bukan laki-laki, maka kalau mau sholat zuhur enggak mesti nungguin lakinya pulang. Baru dengar adzan doang langsung sholat. Ibu-ibu yang disuruh nungguin sholat Jumat mah lakinya yang males Jumatan. Kagak boleh dia sholat zuhur sebelum salam. Salam tuh biar gampang orang kampung menyebutnya pulang Jumatan. Baru suruh sholat. Begitu. Tapi kalau ibu-ibu baru dengar adzan aja udah langsung aja sholat zuhur. Jangan entar dulu nunggu laki pulang. Jangan. Mau ngapa? Begitu. Udah langsung aja, orang kagak diwajibin. Begitu. Dia mau zuhur aja. Ibu-ibu. Inilah materi kita. Segini ngaji kita. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Baik Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, ini yang saya tanyakan kebetulan sesuai dengan materi pagi ini, yaitu sholat Jumat. Kebetulan saya sering mondar-mandir ke wilayah yang dikategorikan terisolasi. Ada suatu tempat masjid untuk melakukan sholat Jumat hanya jemaah ada kurang lebih 7 sampai 9 orang. Nah, setelah sholat Jumat selesai sholat Jumat, imam menyerukan untuk sholat berjemaah sholat zuhur. Apakah dua-duanya sah atau salah satu yang sah? Dan apakah juga perlu diikuti sholat zuhurnya? Ini yang saya pertanyakan. Yang kedua, masalah sholat Jumat dengan medan yang sangat berat. Pernah terjadi saya tidak melakukan sholat Jumat karena mau sholat Jumat medannya berat, yaitu jalan yang kita lalui terendam oleh air pasang sehingga kita bisa melakukan sholat Jumat. Apakah itu saya harus dipondok, apakah saya cukup sholat zuhur? Ini yang saya pertanyakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, masuk dalam kategori semisal sakit, uzur, kayak banjir Jumat, banjir banget, gede Jumat, malah Jumat lagi banjirnya. Pas mau berangkat, air datang nih, Kali Angke, tahu Kali Angke enggak? Begitu, banjir, enggak Jumatan, kayak tadi terisolasi, sholatnya zuhur saja,
Uzur namanya. Jangan dia sholat Jumat, Allah juga tahu. Allah sih tahu, lu kagak tahu peraturan Allah. Rumahmu rubuh, barang-barang lu kebawa sama air, salah lu. Begitu. Nggak benar dia. Yang pertama, bila kita sholat Jumat di daerah yang kurang 40, seperti kayak orang transmigrasi, orang cuman ada 15, ada 10, 20, ini memang tidak diwajibin Jumat karena kurang persyaratan. Namanya syarat mendirikan Jumat. Kita ngaji tadi syarat wajib Jumat. Belum materi kita. Jadi bila kebetulan kita ikut di daerah yang kurang persyaratan, semacam tadi orang cuma 10 orang doang, kalau dia habis sholat Jumat, sholat duhur, kita wajib ikut Jumat juga, duhur juga. Begitu, karena Jumatnya dia tidak sah, kurang persyaratan, makanya iadah dengan duhur. Kenapa Jumat? Maksudnya itu kiai, biar ada nasihat dalam seminggu, maka adalah sholat Jumat. Meski kurang persyaratannya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.